Kenapa THR itu bisa cepet banget nih habisnya? Tapi gimana ya caranya buat nahan, apalagi kalau misalnya ada diskon 90%? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cool Team, Kuliah 3 menit. Udah mau masuk musim THR nih Irki. Nah, kira-kira siapa nih live friends di rumah yang THR-nya cuma bertahan 3 hari? Coba dong, boleh di-like dulu ya video ini kalau kamu ngerasa relate. Nah, menurut kamu nih Irki, kira-kira kenapa THR itu bisa cepet banget nih habisnya? Sebenarnya terdapat beberapa faktor. Takut ketinggalan tren, takut ketinggalan promo. Jadi semua bisa lenyap begitu aja, Sal. Coba deh kamu sisihkan THR kamu 20-30% aja. Misalnya 10% itu untuk dana darurat. Jadi dana darurat bisa kamu pakai untuk hal-hal yang tidak terduga. Misalkan handphone kamu rusak, motor kamu mogok, atau mobil kamu lagi ngambek gitu kan. Jadi kamu bisa menggunakan dana darurat tersebut. Terus juga kamu bisa sisihkan 10% aja nih untuk investasi receh-receh aja. Jadi kamu bisa untuk melakukan investasi emas digital ataupun reksadana. Gak perlu jutaan kok, cukup 500.000 aja itu kamu sudah bisa mulai. Nah, terus juga kamu bisa mesisihkan sekitar 5% untuk berbagi kepada orang lain, untuk membayar zakat ataupun yang lain. Jadi setelah itu sisanya dikemanain? Itu terserah kamu. Kamu gunakan sesuai dengan kebutuhan kamu, bukan keinginan kamu. Tapi gimana ya caranya buat nahan, apalagi kalau misalnya ada diskon 90%? Itu pasti susah banget tuh. Kita bisa mengatasinya untuk melakukan split account. THR kamu ini nanti akan ditaruh di rekening yang berbeda. Misalkan di rekening A kamu taruh untuk investasi, di rekening B kamu taruh untuk dana darurat, di rekening C untuk kamu jajan. Jadi setelah masing-masing uang THR ini udah terpisah, kamu akan ngerasa tuh dan bisa melihat apabila rekening kamu sudah berkurang. Tapi ya kalau aku boleh jujur nih Irki, kan di sosial kita itu kadang-kadang ada pressure ya. Misalnya kayak temen aku suka ngajakin liburan atau beli gadget baru. Nah aku tuh susah banget loh buat nolaknya. Aku juga pernah nolak kok untuk ajakan teman-teman untuk nongkrong. Aku iya. bilang ke mereka, nanti dulu ya aku lagi nabung untuk DP kursi gaming agar aku main gamenya bisa lebih pro lagi. Aku bilang gitu ke mereka. Nah tapi mereka paham kok. Yang penting kita tahu prioritas kita. Jangan sampai prioritas kita nggak clear kayak toko oren. Kamu kan pernah bilang kalau asuransi juga penting kan buat Gen Z. Tapi kan kita masih muda nih, masih jarang sakit-sakitan juga. Terus aku tuh suka ngerasa kalau asuransi itu mahal banget gak sih? Nah, itu mitos Salma. Oh iya. Justru karena kita masih muda, premi asuransinya itu lebih murah. Jangan sampai nanti pada saat kamu mengganti biaya rumah sakit, kamu sampai menjual perhiasan. Sayang banget jangan sampai ya. Tapi sebenarnya aku tuh masih ngos-ngosan sih bayar kosan, apalagi kalau misalnya ditambah premi. Nah, sebenarnya kita bisa mulai dari kecil aja nih, Sal. Kamu sisihin aja sekitar 10% untuk pembayaran premi dari THR kamu secara sekaligus dalam 1 tahun. Itu lebih hemat. Asuransi itu kayak bodyguard keuangan. Dia itu tidak kita perlu hire tiap hari, tapi siap jadi penjaga kapanpun. Keren banget. THR itu sebetulnya opportunity kita untuk upgrade diri. Iya, kata-kata hari ini. Untuk hal penting dan prioritas itu disisihkan, bukan disisahkan. Gol banget Irki. Terima kasih banyak live friends yang udah ngikutin journey kita dalam ngobrol-ngobrol asik seputar pengelolaan keuangan di bulan Ramadan. Untuk kamu yang lagi dalam perjalanan mudik, jangan lupa siapin asuransi perjalanan. Nah, sekian dari kita di Cool Team Kuliah 3 Menit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Easy Life, BNI Life.